Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Kesehatan Lingkungan Dasar mengenai materi siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Pertama-tama, perkenalkan saya Arsika Aulia Permata selaku moderator dan teman-teman saya. Saya Kirani Anissa Fitri sebagai pemateri. Saya Zafira Al-Safika Rusel Baha sebagai pemateri. Saya Zaskia Mani Zahra sebagai pemateri. Dan saya Helmalia Putri sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami akan melanjutkan ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Kirani. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu siklus air. Siklus air global menggambarkan pergerakan air di bumi melalui berbagai reservoir seperti atmosfer, lautan, daratan, dan biosfer. Proses-proses utama dalam siklus air evaporasi yaitu kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran. Yang kedua adalah variabilitas dan pola. Variabilitas dan pola terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan regional adalah siklus air tidak seragam di seluruh dunia. Yang kedua, skala waktu dan spasial. Skala waktu dan spasial adalah variabilitas dalam siklus air dapat menjadi dalam skala waktu yang berbeda, mulai dari harian hingga tahunan. Baik, selanjutnya adalah dampak perubahan iklim meliputi pengaruh terhadap pola cuaca dan juga kenaikan suhu dan dampaknya. Selanjutnya, yang kedua adalah evaporasi. Proses penguapan terjadi ketika air cair diubah menjadi uap air dan dipindahkan dalam bentuk vapor. Lalu, metode pengukuran penguapan. Proses penguapan alami adalah perubahan fase dari air cair menjadi uap air yang terjadi pada rentang ketinggian terbatas di dekat atas antara atmosfer dan permukaan bumi sebagai respon terhadap masukan energi dari matahari. Lalu yang ketiga adalah metode estimasi penguapan. Untuk memperkirakan penguapan itu menakutkan dan variasi dalam jenis dan bentuknya membingungkan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan masalah tersebut. Oke, selanjutnya sedimentasi mengacu pada akumulasi seperti bahan organik di badan air. Sedimentasi disorong oleh perubahan penggunaan lahan seperti pengundulan hutan, perluasan dan urbanisasi. Selanjutnya penyebab sedimentasi dari berbagai bentuk dapat keanekaragaman hayati seperti pengundulan hutan, pembangunan perkotaan, konsekuensi sedimentasi, pola aliran yang berubah, praktik pertanian, dan kemerosotan kualitas air. Selanjutnya yaitu pencemaran sedimentasi. Terdiri dari dua, yang pertama yaitu nutrisi dan patogen. Adapun dampak pada kualitas air terbagi atas dua, yaitu peningkatan kekeruhan dan penurunan kadar oksigen terlarut. Adapun risiko kesehatan masyarakat terbagi atas dua, yaitu strategi mitigasi dan yang kedua adalah praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat, pendidikan masyarakat lokal tentang praktik berkelanjutan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, memastikan kontribusi pengetahuan lokal untuk strategi pengelolaan yang efektif, penggunaan perangkap sedimen. Perangkap digunakan untuk mengukur ekspor karbon dari permukaan laut ke bagian dalamnya. Efisiensi perangkap sedimen bervariasi mulai dari 9 sampai 143% dan dapat dipengaruhi oleh efek hidrodinamik dan biologis. Metode ini adalah satu-satunya cara langsung dan berkelanjutan untuk menangkap partikel yang mengendap melalui kolom air.
eksperimen perangkap sedimen di Laut Arab. Percobaan menggunakan sekitar 40 perangkap pada kedalaman berbeda menunjukkan hubungan antara angin muson dan fluks partikel laut. Peningkatan upwelling selama musim barat daya menyebabkan fluks partikel yang lebih tinggi. Musim timur laut menunjukkan fluks karbon organik yang lebih rendah dibandingkan dengan musim barat daya. Data dari satelit digunakan untuk memodelkan fluks karbon organik laut dalam menunjukkan Laut Arab menyumbang sekitar 3% dari ekspor laut terbuka global dengan perbedaan regional. Sekian itu saja. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir. Tidak dengan